Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kidung Sunyi. Untuk kisah kali ini berjudul Teror Cilmai, diikutin sampai rumah untuk menagih janji. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, silahkan klik tombol like di bawah video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan inilah dia ceritanya. Namaku Farhan. Aku senang melakukan pendakian, tapi bukan berarti aku seorang yang profesional di bidang ini. Keluargaku bukan tipe orang yang percaya hal-hal gaib. Aku lahir dari keluarga yang rasional atau selalu mengedepankan logika. Bapakku seorang guru IPA di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ibuku seorang perawat di salah satu rumah sakit sama daerah Kabupaten Kuningan. Aku tidak pernah takut kegelapan, tidak pernah percaya cerita pocong, kuntilanak, atau makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Bahkan aku selalu tertawa saat teman-temanku mulai menceritakan pengalaman-pengalaman horor mereka. Sampai tiba waktunya di tahun 2015 saat aku melakukan pendakian dengan beberapa orang temanku. Saat itu aku merasakan sendiri ada sesuatu yang menyentuh kakiku di dalam tenda. Sesuatu yang dingin, tapi aku yakin itu bukan angin. Sesuatu yang lebih mirip dengan jari jemari yang menggenggam erat pergelangan kakiku dari bawah sleeping bag. Perlahan naik ke atas betisku, seperti seorang yang sedang membangunkanku dari tidurku. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana, dan itu baru sebagian dari sekian banyak keanehan yang aku alami saat melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, Jawa Barat. Agustus tahun 2015, aku dan keenam temanku berencana akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Palutungan. Aku, Ridwan, Pipit, Asep, Nana, Yogi, dan Dika. Kami memulai perjalanan dari Kuningan Kota menuju base camp Palutungan. Bukan tanpa alasan kenapa kami memilih jalur Palutungan. Selain Palutungan adalah jalur paling populer, jalur ini adalah jalur paling aman secara trek. Kami punya sedikit pengalaman pendakian sebelumnya. Jadi ini bukan perjalanan nekat anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa. Sesampainya kami di tempat tujuan, kami langsung menuju base camp untuk melakukan pendaftaran atau lebih dikenal dengan nama Simaksi. Tapi saat kami sedang melakukan registrasi, ada sesuatu yang membuat kami keheranan. Di sana ada satu petugas yang membuat kami penasaran dengan ekspresi wajahnya. Seorang bapak-bapak paruh baya dengan wajah yang serius menatap kami cukup lama. Lalu bapak itu melontarkan satu pertanyaan yang membuat kami lebih keheranan. Apakah ada yang lagi tidak bersih di antara kalian? Kami saling pandang. Entah apa ini maksud dengan perkataan bapak itu. Lalu Yogi berbisik kepadaku, maksudnya ada yang lagi haid atau apa kali? Kami tidak menjawab serius. Kami hanya bilang, tidak ada pak, semuanya baik-baik saja, semuanya sudah siap. Bapak itu mengangguk pelan, tapi ekspresi wajahnya tidak berubah. Pandangan seriusnya masih tertuju ke arah kami. Bukan pandangan yang mengintimidasi, tapi lebih seperti ada sesuatu yang dia khawatirkan terhadap kami. Dan satu kalimat terakhirnya sebelum kami melangkah masuk ke jalur. Dan aku baru benar-benar mengerti ucapannya setelah aku berada di atas gunung. Bapak itu berkata, kalau nanti ada yang memanggil nama kalian dari dalam hutan, jangan pernah dijawab, abaikan, langsung istighfar, langsung berzikir. Lalu setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan dari base camp menuju pos 1 Cigowong, semuanya masih terasa normal. Tidak ada yang aneh-aneh selama perjalanan itu. Di pos 1 Cigowong, kami beristirahat sejenak, sekalian mengambil perbekalan air. Tidak lama kemudian, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2 Kuta. Di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Saat itu,
Waktu sudah sore dan kami sepakat untuk mendirikan tenda di sana, di pos Kuta. Sebagian mendirikan tenda dan 2 tenda yang kami dirikan. 1 tenda untuk rombongan laki-laki dan satunya lagi untuk rombongan perempuan. Dan sebagiannya lagi sibuk memasak. Suasana masih santai, masih banyak rombongan lain yang lalu lalang di sekitar kami. Api kompor menyala, tawa-tawa kecil menghiasi wajah lelah kami. Kami foto-foto untuk dokumentasi. Semua masih terasa normal. Singkat waktu, malam pun tiba. Kami bergegas tidur, karena hari esok akan ada perjalanan yang lebih berat menanti kami. Saat semuanya tertidur, tiba-tiba Ridwan mengguncangkan tubuhku sambil berkata, Han, bangun. Lalu aku buka mata, gelap, pandanganku sedikit kabur. Ridwan ada di sebelahku, dengan senter yang dia tutup sebagian dengan telapak tangannya. Dengerin Han, bisiknya kepadaku. Aku diam, mendengarkan, mencoba memahami suara apa yang dimaksud oleh Ridwan. Dan aku langsung mengerti kenapa Ridwan membangunkanku. Di luar tenda, dari arah hutan, bukan dari jalur pendakian, terdengar suara perempuan, pelan, lirih, seperti orang yang sedang menangis, menahan kesepian. Itu suara Nana, bisikku kepada Ridwan. Itu persis suara Nana, logatnya, nadanya, cara dia menarik napas di antara tangisan. Itu Nana. Aku refleks mau berteriak memanggil Nana. Namun, Ridwan langsung menutup mulutku dengan telapak tangannya. Dia menggelengkan kepalanya, aku langsung paham maksudnya. Ridwan memberikan satu isyarat bahwa itu bukan suara Nana. Kami diam. Suara itu terus terdengar. Sekitar 2 menit berlalu, suara itu menghilang seperti terseret angin. Aku dan Ridwan hanya bisa saling menatap dengan wajah penuh pertanyaan, tapi kami mencoba untuk mengabaikannya. Singkat waktu, di pagi harinya, yang pertama kali aku dan Ridwan lakukan adalah melihat keadaan Nana. Dan untungnya Nana baik-baik saja. Dia bilang tadi malam dia tidur dengan nyenyak di tenda sebelah. Aku pun lega mendengar pernyataan Nana itu. Lalu yang kami dengar tadi malam itu suara apa? Singkat waktu, setelah sarapan, packing tenda, kami pun mulai melanjutkan perjalanan di hari kedua. Perjalanan mulai dipenuhi rintangan. Trek menuju pos 3 Panggoyangan Badak jauh lebih menanjak. Lutut mulai protes, istirahat menjadi lebih sering. Tiba-tiba Dika mulai bertingkah aneh. Dia menjadi lebih pendiam. Padahal Dika itu orangnya paling ramai dibandingkan teman-temanku yang lainnya. Dia cerewet, banyak bercanda, tidak bisa diam. Tapi sejak kami melewati satu pohon besar yang akarnya mencuat ke tengah jalur, Dika mendadak jadi sangat pendiam. Tidak menjawab kalau diajak bicara. Matanya lurus ke depan, kosong. Jalannya seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Pandangannya kosong, tanpa ekspresi. Awalnya, aku pikir dia cuma kelelahan. Lalu Asep bertanya, Dika, lu oke? Hening. Dika tidak menjawab. Dika, lu kenapa? Dika berhenti, lalu berbalik badan, menatap Asep dengan ekspresi yang datar. Tatapannya yang kosong membuat aku sedikit merinding melihatnya. Lalu Dika tersenyum dengan senyuman yang sangat aneh, senyuman yang dikelilingi dengan kekosongan. Lalu dia menjawab, capek aja. Suaranya terdengar sedikit berbeda, lebih berat, seperti suara yang keluar dari kerongkongan yang sedang menahan sesuatu. Kami melanjutkan perjalanan. Aku jalan tepat di belakang Dika, dan selama hampir 1 jam aku memperhatikan sesuatu hal yang membuatku merinding. Dika, dia tidak berkeringat sedikit pun. Di trek yang seberat itu, mustahil manusia normal tidak mengeluarkan keringat sedikit pun. Siang hari dengan cahaya matahari yang terus mengikuti. Semua dari kami sampai sering mengelap keringat di wajah kami masing-masing. Baju Yogi sampai basah. Tapi Dika tetap kering, bajunya kering sempurna, seperti orang yang tidak mengeluarkan setetes pun keringat. Akhirnya kami pun sampai di pos 6 Pasanggerahan. Kami sepakat untuk mendirikan tenda di pos itu. Kami pun kembali membagi tugas. Sebagian ada yang bangun tenda, dan sebagiannya lagi ada yang sibuk memasak.
Tapi Dika masih tidak berubah. Dia hanya diam, tanpa ekspresi, tanpa aktivitas, seperti orang yang tidak ada gairah dalam kehidupannya. Di malam harinya, Dika kembali normal. Tiba-tiba dia tertawa lagi, tertawa khas bercanda si Dika. Dia minta jatah mie lebih banyak, bercanda dengan si Pipit, seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu aku memberanikan diri untuk bertanya. Dengan suara hampir seperti berbisik, aku bertanya, "Kak, tadi siang lu kenapa? Lu kelihatan kagak beres." Lalu dia menjawab, "Jujur Han, aku gak ingat apapun dari tadi siang. Dari pas kita lewat pohon besar itu sampai kita sampai di sini, blank total gua." Kegelapan malam semakin menyelimuti. Di pos 6 Pesanggerahan, inilah yang paling berat aku lupakan. Malam itu, kami tidur sekitar pukul 9. Sengaja kami tidur lebih awal karena kami harus mempersiapkan diri untuk melakukan summit atau perjalanan menuju puncak di hari berikutnya. Aku dapat posisi tidur di dekat pintu, dengan posisi pintu tepat berada di samping kananku. Aku bentangkan sleeping bagku sebagai selimut. Sengaja aku bentangkan supaya aku bisa bergerak lebih leluasa. Di tengah malam, ketika semua teman-temanku tertidur lelap, aku terbangun. Aku merasakan sesuatu yang dingin di pergelangan kaki kananku. Awalnya, aku pikir sleeping bagku bergeser. Aku coba tarik ke atas tanpa membuka mata, tapi rasa dingin itu tidak kunjung hilang. Justru semakin kuat. Aku mencoba membuka mata. Gelap, sunyi, tapi mataku perlahan menyesuaikan. Aku melihat Ridwan tidur di sebelahku, Asep di sebelah Ridwan, Yogi dan Dika di ujung tenda. Semua tertidur lelap, tidak menyadari perasaan takutku. Tapi bukan itu yang membuatku takut. Rasa dingin itu perlahan bergerak. Bukan dingin angin, bukan dingin lantai tenda. Ini dingin yang bergerak naik dari pergelangan kakiku menuju betisku. Lambat, sangat lambat, seperti jari jemari yang sedang merambat naik satu persatu. Jari-jari itu seperti sedang berjalan di atas kulitku. Aku membeku. Aku tidak bisa berteriak. Kaku. Tubuhku terkunci. Seluruh tubuhku seperti ditahan. Bukan diikat, bukan ditindih, tapi tubuhku seperti didekap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sinyal dari otakku ke seluruh tubuh terputus tiba-tiba. Padahal aku sadar penuh. Aku masih bisa berpikir, tapi aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sedikit pun. Jari-jari dingin itu terus naik ke lutut. Tiba-tiba, di saat itulah, dalam kepalaku yang masih sadar penuh, aku teringat kata-kata bapak penjaga pos. Kalau di atas mengalami hal-hal yang aneh, langsung istighfar, langsung zikir. Maka aku pun langsung istighfar. Aku mulai berzikir dalam hati. Mulutku tidak bisa bergerak, tapi hati dan pikiranku masih normal. Aku terus berzikir. Tiba-tiba, jari-jari dingin itu berhenti, lalu ditarik ke bawah, seperti seseorang yang menarik tangannya dengan kasar dari dalam sleeping bagku. Ada sensasi seperti sesuatu terlepas dari kulitku, seperti plester yang direnggut. Ada rasa sakit sedikit di pergelangan kaki kananku. Ada bekas merah, bahkan sedikit menghitam, berbentuk memanjang, 4 garis, seperti bekas cengkraman jari jemari. Tidak berdarah, tapi jelas terlihat. Dan sakit aku rasakan, masih terasa sedikit panas. Aku coba memfotonya, aku simpan foto itu, dan sampai hari ini masih kusimpan foto itu di ponselku. Dan inilah foto saat kejadian itu terjadi. Singkat waktu, di sekitar pukul 2 malam, kami terbangun untuk melakukan summit attack. Tidak banyak perbekalan yang kami bawa, karena kami tidak ada rencana untuk lintas jalur, dan kami akan turun dengan jalur yang sama. Selama perjalanan summit, tidak ada kejadian yang aneh. Semua berjalan dengan normal. Canda tawa menghiasi perjalanan kami. Walaupun beberapa kali kami harus beristirahat, tapi itu adalah sesuatu yang normal bagi semua pendaki. Tidak terasa puncak Ciremai kami capai. Indah, hamparan laut awan mengelilingi puncak gunung Ciremai.
yang berhasil kami taklukkan. Di tengah-tengah kebahagiaan, aku tidak bisa benar-benar menikmatinya karena kakiku masih terasa sakit. Bekasnya masih ada. Sengaja aku tidak ceritakan kejadian malam itu kepada teman-temanku. Aku khawatir teman-temanku jadi takut. Di sekitar pukul 10 pagi, kami memutuskan untuk kembali ke tenda, dan untungnya semua berjalan dengan lancar. Singkat waktu, sampailah kami di tempat camp. Kami bergegas packing. Sebagian ada yang membongkar tenda, sebagian lagi ada yang memasak untuk menu makan kami sebelum melanjutkan perjalanan turun ke base camp. Setelah makan selesai dan semuanya rapih, packing tenda beres, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan turun. Pos tanjakan Asoy berhasil kami lewati, dan tibalah kami di pos 4 Arban. Di sana, kami memutuskan untuk berhenti sejenak, mencoba menghilangkan rasa lelah yang menyelimuti setiap persendian kami. Sekitar 10 menit berlalu, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Pos 3, Panggoyangan Badak, berhasil kami lewati dengan penuh keceriaan. Walaupun kaki kananku masih merasakan rasa perih akibat kejadian tadi malam, tapi itu bisa tertutupi karena keceriaan yang terpancar dari wajah-wajah teman-temanku. Pos 2 Kuta, kami lewati tanpa beristirahat, karena kami sepakat untuk beristirahat di pos 1 Cigowong. Singkat waktu, kami pun tiba di pos 1 Cigowong. Di sini, ada sesuatu yang terjadi pada Pipit. Kami berhenti di pos 1 Cigowong untuk mengisi ulang botol air kami. Airnya jernih, sangat jernih. Pipit yang hendak mengambil air, dia jongkok di tepi sambil mengisi botolnya. Tiba-tiba, setelah cukup lama Pipit jongkok, dia tidak bergerak sama sekali. Cukup lama, Pipit terdiam. Lalu Nana menghampirinya. "Pit, udah selesai belum?" Nana menegurnya. Nana pegang bahu Pipit. Tidak ada ekspresi dari Pipit, seperti orang yang tidak mendengarkan suara Nana sebelumnya. Nana pegang bahu Pipit, lalu perlahan Pipit berdiri. Saat dia berdiri dan berbalik ke arah kami, matanya tertutup, bukan mengantuk, bukan berkedip. Matanya tertutup rapat, namun anehnya dia berdiri tegak, menghadap ke arah kami. Mulutnya bergerak seperti bicara, atau mungkin komat kamit. Ada suara keluar dari mulut Pipit, tapi bukan suara Pipit. Suaranya rendah, dalam, dan berbicara dalam bahasa yang asing, yang tidak satu pun dari kami memahaminya. Bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa apapun yang pernah kami dengar. Yogi langsung bacakan ayat kursi keras di dekat telinganya Pipit. Tak lama kemudian, Pipit langsung roboh. Kami tangkap sebelum dia jatuh ke batu. Dia pingsan. Sekitar 5 menit berlalu, dia siuman, bingung, tidak tahu apa yang terjadi, menangis tanpa alasan yang jelas. Tapi Ridwan sempat berbisik padaku saat kami bantu Pipit berjalan. "Han, waktu Pipit ngomong tadi, aku dengar namaku disebut. Di tengah-tengah bahasa yang nggak kita pahami itu, ada namaku di sana." Aku menjawab, "Yang bener loh. Lalu apa maksudnya ya?" Kemudian, kami pun turun lebih cepat dari rencana awal. Tidak ada yang protes, semua setuju, tanpa harus banyak bicara. Di pos registrasi bawah, Bapak penjaga yang kemarin menatap kami lama, beliau masih ada di sana. Melihat kami kembali, dan sebelum kami sempat bilang apa-apa, Bapak itu berkata, "Syukurlah kalian turun lengkap dan selamat." Kami keheranan, apa yang dimaksud dengan lengkap? "Selamat," kata Asep. "Maksudnya Pak?" Lalu beliau menjelaskan, "Kadang ada yang naik 7 turun 6, atau naik 6 turun 5. Bukan karena kecelakaan." Lalu beliau diam, tidak melanjutkan ucapannya. Beliau hanya mengangguk, lalu kembali ke dalam pos. Kami pun dengan penuh keheranan melanjutkan perjalanan pulang. 1 minggu berlalu setelah kami melakukan pendakian itu. Tiba-tiba Dika meneleponku di tengah malam. Dia bilang, "Han, aku mimpi buruk terus. Setiap malam aku selalu mimpi masih di gunung itu, tapi sendirian. Dan ada yang nungguin aku di setiap tikungan jalur. Aku gak bisa lihat mukanya.
Tapi aku tahu dia menginginkanku untuk kembali lagi ke sana. Waktu di gunung, lu ingat kan? Pas aku bilang aku nggak ingat apa-apa dari siang itu, sebenarnya gak 100% bener, Han. Maksudnya gimana, Kak? Dika menjawab, ada satu hal yang aku ingat samar-samar saat kita melewati pohon besar itu. Aku merasa ada yang berbisik di telingaku. Suara itu langsung nempel, Han. Langsung deket banget. Dan yang dibisikin cuma satu kalimat, kamu boleh pulang lagi, nak, tapi kamu harus janji untuk balik lagi ke sini. Lalu aku menyarankan Dika untuk segera konsultasi kepada ustadz atau kiai untuk minta didoakan dan dibersihkan. Dia menurut untuk pergi ke salah satu ustadz untuk melakukan ruqyah, dan semenjak itu Dika kembali normal. Dia mengaku tidak pernah bermimpi buruk lagi tentang gunung itu. Itulah pengalaman kami, pengalaman yang sampai saat ini tidak bisa kami lupakan dan tidak bisa kami jelaskan dengan akal sehat. Bekas merah di kakiku hilang setelah 3 hari. Pipit tidak pernah mau kembali ke gunung itu, bahkan ke gunung manapun sejak saat itu. Ridwan rutin ke pesantren dekat rumahnya untuk mengaji. Dan Dika setelah dibawa ke kiai yang dipercaya keluarganya untuk melakukan ruqyah, Dika pun tidak pernah memimpikan hal-hal yang aneh tentang gunung itu. Aku tidak melarang siapapun mendaki Gunung Ciremai atau gunung-gunung manapun. Gunung itu indah, benar-benar indah. Tapi satu hal yang ingin aku titipkan pada kalian sebelum kalian menutup video ini: hormati tempat yang kita singgahi, jaga niat dan kesucian diri. Dan kalau ada yang memanggil namamu dari dalam hutan, jangan pernah untuk menjawab, karena yang memanggil mungkin bukan sedang mencarimu, tapi sedang menandaimu.